Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Biofisika akan mempresentasikan mengenai biooptik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Olivia Florentina Boru Tarigan dengan 3 NIM terakhir 024, saya sendiri Julianti Tindaon dengan 3 NIM terakhir 025, Amilenita Islam Nurija Febianti dengan 3 NIM terakhir 033, Herni Herianti dengan 3 NIM terakhir 007, dan Sudarti dengan 3 NIM terakhir 009. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 5 submateri. Submateri yang pertama yaitu biooptik, yang kedua mata, yang ketiga cacat mata, yang keempat penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima alat pemeriksaan mata. Materi yang pertama mengenai biooptik. Materi ini akan langsung saya jelaskan. Biooptik. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama dari biooptik terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Indera penglihatan manusia terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, mata yang memfokuskan bayangan dari dunia luar ke retina. Yang kedua, sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. Dan yang ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisis atau menganalisa penglihatan tersebut. Apabila salah satu dari ketiga komponen utama tersebut tidak berfungsi, maka bisa menyebabkan kebutaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu mata. Mata merupakan organ penglihatan yang dapat mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata paling sederhana yaitu untuk mengetahui apakah lingkungan sekitarnya itu gelap ataupun terang. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh dari suatu penglihatan. Untuk membedakan gelap ataupun terang tergantung pada penglihatan masing-masing seseorang. Pada umumnya, mata menyerupai bola yang kira-kira memiliki diameter 2,4 cm. Semua vertebrata atau vertebrate memiliki struktur mata yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda-beda. Next slide. Berikut bagian-bagian mata yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bagian mata yang pertama yaitu ada otot mata, kemudian ada sklera, ada koroid, ada retina, kemudian ada saraf mata, ada bintik mata, ada bintik kuning, ada vitreous humors atau badan gelas, kemudian ada pengikat lensa, ada otot melingkar, ada lensa, ada pupil, ada aqueous humors, kornea, dan iris. Pada saat cahaya masuk ke mata melalui kornea, kornea sendiri merupakan bagian yang bening atau transparan dan merupakan bagian terluar yang dapat melindungi bola mata. Nah, cahaya yang masuk ke mata itu melalui kornea kemudian difokuskan oleh lensa mata, dan sehingga bayangan benda yang dibentuk lensa mata itu akan jatuh di retina. Bayangan yang ditangkap retina akan dikirimkan oleh saraf optik atau optic nerves ke otak. Di depan lensa mata terdapat iris yang fungsinya untuk mengatur ukuran pupil yang terkait dengan intensitas cahaya yang masuk ke mata.
Rentang diameter pupil sendiri berkisar antara 2-8 mm. Nah, bagian depan mata di antara kornea dan lensa mata itu terdapat cairan yang dinamakan aqueous humor. Sedangkan di antara lensa mata dan retina terdapat cairan yang disebut vitreous humor. Next slide. Ketika kita melihat jauh, mata kita itu akan rileks atau tidak berakomodasi, dan lensa mata dalam keadaan normal. Ketika kita melihat dekat, otot-otot mata itu akan tidak rileks atau berakomodasi, sehingga akan bayangan tetap jatuh di retina, maka lensa mata menjadi lebih cembung. Kemudian titik dekat mata atau disebut dengan punctum proximum atau sering disebut dengan PP, yang mana merupakan jarak terdekat bagi benda agar dapat dilihat oleh mata dengan berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, PP-nya itu adalah 25 cm. Kemudian titik jauh mata atau punctum remotum atau sering disebut PR, yang mana adalah jarak terjauh benda agar benda dapat dilihat mata tanpa berakomodasi. Untuk mata normal, PR-nya itu adalah tidak terhingga. Kemudian untuk dapat memfokuskan cahaya agar bayangan yang dihasilkan itu dapat tepat jatuh di retina sangat bergantung pada peristiwa pembiasan yang terjadi pada kornea dan lensa mata. Berikut disajikan parameter optik yang diperlukan dalam perhitungan. Yang mana radius umum pada kornea frontnya itu 7,8 dan backnya 7,3. Kemudian index of refraction itu ada 1,38. Kemudian mean power pada radius umum front itu 10 dan radius umum back itu min 6,0. Kemudian lens mark power, yang mana radius umum front itu ada 6 dan radius umum back ada min 5,5 dan index of refraction-nya 1,40. Kemudian untuk aqueous dan vitreous humornya pada index of refraction itu ada 1,53. Next slide. Mata dan kamera. Pada mata dan kamera ini terdapat beberapa kesamaan, yaitu antara struktur mata dan struktur pada kamera. Pada mata dan kamera terdapat lensa yang fungsinya untuk memfokuskan bayangan yang dihasilkan sehingga dapat tepat terjatuh di retina pada mata atau di permukaan yang peka terhadap cahaya yang disebut dengan film atau a photosensitive surface. Sedangkan pada kamera terdapat diafragma yang fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk dengan merubah diameter tempat cahaya masuk. Untuk bayangan pada kamera ini dapat difokuskan dengan menggerakkan lensa mendekat atau menjauhi film. Berbeda dengan mata, jarak retina dan lensa tidak dapat berubah sehingga bayangan yang dihasilkan dapat difokuskan dengan mengubah ketebalan massa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cacat mata. Cacat mata dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu presbiop atau mata jauh. Cacat mata presbiop ini disebabkan oleh lensa mata yang melemah akibat pengaruh bertambahnya umur, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Maka PP lebih dari 25 dan PR sama dengan tak hingga. Yang kedua yaitu miopi atau mata dekat. Cacat mata ini disebabkan karena jarak lensa mata dengan retina terlalu besar, sehingga bayangan jatuh di depan retina, maka PP kurang dari 25 dan PR kurang dari tak hingga. Yang ketiga yaitu hipermetrop. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat.
Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih, sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Maka, PP lebih dari 25 dan PR lebih dari tak hingga. Yang keempat yaitu astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar, sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dapat kita lihat pada mikroskop. Mikroskop adalah salah satu alat yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebuah mikroskop sederhana terdiri dari sebuah lensa yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari suatu benda. Next slide. Pada gambar ini kita lihat proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Next slide. Jadi pada gambar tersebut kita ketahui bahwa lensa objektif berfungsi untuk membentuk bayangan sejati terbalik dan diperbesar. Dari benda yang diamati atau AB untuk memperoleh bayangan sejati, benda yang diamati diletakkan pada FOB dan 2 FOB di depan lensa objektif. Bayangan A1 dan B1 yang dibentuk lensa objektif dan dianggap sebagai benda bagi lensa okuler terletak antara FOB dan O. Lensa okuler berfungsi membentuk bayangan maya, tegak, dan memperbesar dan bayangan objektif. Next slide. Dasar kerja mikroskop. Bayangan yang dibentuk lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler berperan seperti loop yang dapat diatur atau digeser-geser sehingga mata dapat mengamati dengan cara berakomodasi atau tidak berakomodasi. Untuk pengamatan dengan akomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus jatuh pada titik dekat mata. Next slide. Panjang mikroskop adalah jarak lensa objektif terhadap lensa okuler. Untuk mata berakomodasi, kita dapatkan rumus panjang mikroskop sama dengan jarak bayangan lensa objektif ditambah jarak benda lensa okuler. Untuk mata tidak berakomodasi, kita dapatkan rumus panjang mikroskop sama dengan jarak bayangan lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler dikali jarak benda lensa okuler. Next slide. Loop. Loop adalah alat kaca pembesar yang dipakai untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Jarak fokus loop adalah alat optik yang menggunakan lensa cembung. Sifat bayangan yang diharapkan dari benda kecil yang dilihat dengan loop adalah tegak dan diperbesar. Orang yang melihat benda dengan menggunakan loop akan mempunyai sudut penglihatan yang lebih besar daripada orang yang melihat dengan mata biasa. Next slide. Perbesaran yang terjadi oleh sebuah loop dirumuskan sebagai berikut. Pada saat mata tidak berakomodasi, yaitu perbesarannya Sn per F. Pada saat mata berakomodasi maksimum, rumusnya perbesaran sama dengan Sn per F ditambah 1. Next slide. Teleskop. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk memperbesar benda yang sangat jauh letaknya. Pada kebanyakan kasus di dalam penggunaan teleskop, benda bisa dianggap berada pada jarak tak berhingga. Next slide. Macam-macam teleskop dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias yaitu cara kerjanya, cahaya masuk ke teleskop bias melalui sebuah lensa cembung. Bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa ini diperbesar oleh lensa cembung
Kedua, yang disebut dengan lensa okuler dengan panjang fokus lebih pendek. Kita melihat bayangan diperbesar, terbalik, dan maya dari bayangan nyata. Lalu pada teleskop pantul, cahaya masuk ke teleskop pantul dan dipantulkan oleh cermin cekung ke cermin datar. Cermin datar memantulkan sinar dan menghasilkan bayangan nyata terbalik dalam teleskop. Next slide, yaitu periskop. Periskop adalah alat bantu optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau benda dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu tabung. Periskop digunakan pada tank dan kapal selam. Pada navigator di kapal selam memanfaatkan prinsip periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di permukaan laut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peralatan pada pemeriksaan mata. Pada peralatan pada pemeriksaan mata ini, prinsip pemeriksaan mata itu meliputi pemeriksaan mata bagian dalam, pengukuran daya fokus mata, dan juga pengukuran kelengkungan kornea. Nah, di mana peralatan dalam pemeriksaan mata dan lensa ini diantaranya yaitu ada oftalmoskop, di mana oftalmoskop ini prinsip pemeriksaannya yaitu untuk mengetahui keadaan fundus okuli, retina mata, dan pembuluh darah koroidea keseluruhannya. Nah, prinsip kerja dari oftalmoskop ini yaitu pencerminan mata secara langsung, di mana fundus okuli penderita disinari dengan lampu. Apabila mata penderita emetropia dan tidak melakukan akomodasi, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan keluar dari lensa mata penderita dalam keadaan sejajar dan terkumpul menjadi gambar tajam pada selaput jaringan mata pemeriksa atau pada dokter ini, yang juga tidak terakomodasi. Lalu, cahaya melalui lensa kondensor diproyeksi ke dalam mata penderita dengan bantuan cermin datar, kemudian melalui retina mata penderita dipantulkan keluar dan difokuskan pada mata si pemeriksa atau dokter ini. Dengan mempergunakan oftalmoskop ini dapat mengamati permasalahan mata yang berkaitan dengan tumor otak. Lalu selanjutnya ada retinoskop, di mana retinoskop ini alat yang dipakai untuk menentukan resep lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa, di mana cahaya lampu diproyeksi ke dalam mata penderita, di mana mata penderita ini tanpa akomodasi. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan dari retina dan berfungsi sebagai sumber cahaya bagi si pemeriksa. Lalu kemudian ada keratometer, di mana keratometer ini alat untuk mengukur kelengkungan kornea, di mana pengukuran diperuntukkan pemakaian lensa kontak. Lensa kontak ini dipakai langsung, yaitu dengan cara menempel pada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan tersebut. Nah, lensa kontak ini ada dua, yaitu ada hard contact lens, di mana hard contact lens ini dibuat dari plastik yang keras, tebalnya yaitu 1 mm dengan diameter 1 cm. Lalu ada soft contact lens, di mana soft contact lens ini yaitu kebalikan dari hard contact lens, di mana sangat nyaman tetapi tidak dapat mengoreksi astigmatisme.
Jadi di sini selanjutnya yaitu ada tonometer, di mana tonometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan intraokular atau pemeriksaan tekanan di dalam bola mata atau disebut juga dengan intraokuli untuk mengetahui apakah penderita tersebut menderita glaukoma atau tidak. Nah, pemeriksaan tekanan di dalam bola mata ini pada penderita glaukoma, tekanan intraokular itu mencapai 10 mm per di mana di dalam keadaan normal, tekanan intraokular tersebut berkisar antara 20 sampai 25. Lalu selanjutnya yaitu ada pupilometer dari Eindhoven. Nah, di mana diameter pupil dapat diukur dengan menggunakan pupilometer dari Eindhoven ini, yaitu lempengan kertas yang terdiri dari sejumlah lubang kecil dengan jarak tertentu. Nah, apabila melihat melalui lubang-lubang ini dengan latar belakang dan tanpa akomodasi, maka diperoleh perjalanan sinar sebagai lingkaran yang terproyeksi pada jaringan retina saling menyentuh, berarti garis 1 dan 2 itu adalah sejajar. Di mana garis 1 dan 2 inilah garis terluar yang masih dapat masuk melalui pupil sehingga diperoleh jarak D. Nah, jarak ini adalah diameter pupil tersebut. Lalu ada alat lensometer, di mana alat ini yaitu dipakai untuk mengukur kekuatan lensa, baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Nah, prinsip dari untuk menentukan fokus lensa positif ini sangat mudah, yaitu dengan cara memfokuskan bayangan dari suatu objek tak terhingga, misalnya matahari. Lalu ada memfokuskan bayangan dari suatu objek yang telah diketahui jaraknya, di mana teknik di atas ini tidak dapat diterapkan pada lensa negatif, namun dapat dilakukan sedikit modifikasi, yaitu mengkombinasikan lensa negatif dengan lensa positif kuat yang telah ditentukan dioptrinya. Nah, dengan memakai lensometer ini, benda penyinaran dipergerakan sehingga diperoleh bayangan tajam melalui pengamatan lensa. Baik, sekian presentasi mengenai alat pemeriksaan mata. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Julie. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk materi yang belum jelas bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih.